dosen di program studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen terkait unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bimbingan dan Konseling Entrepreneurship. Pembelajaran dalam mata kuliah ini mengacu pada prinsip DAI, yaitu meliputi Delivery, Interaction, dan Assessment. Bimbingan dan Konseling Entrepreneurship merupakan mata kuliah kekasan program studi dan mata kuliah wajib pada semester 5 dengan bobot mata kuliah yaitu 2 SKS yang terdiri dari teori dan praktis yang dilakukan selama 16 kali pertemuan. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu membekali mahasiswa dengan konsep kewirausahaan dan keterampilan hidup esensial seperti manajemen diri, komunikasi, dan kepemimpinan. Pembelajaran dirancang berbasis pengalaman atau experiential learning dengan pendekatan mindful, joyful, dan deep learning. Mata kuliah ini didesain agar mahasiswa dapat menguasai materi secara teori dan praktik dengan pelaksanaan yang terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Capaian dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling Entrepreneurship terdiri yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap empati dan kepemimpinan dalam praktik konseling entrepreneurship. Yang kedua, mahasiswa mampu menghargai pentingnya integritas dan etika dalam membangun relasi bisnis dan konseling. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar entrepreneurship dan keterampilan hidup kewirausahaan entrepreneurial life skill. Keempat, mahasiswa mampu memahami strategi manajemen diri, berpikir positif, waktu, stres, dan pengambilan keputusan untuk pengembangan usaha. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan keterampilan interpersonal, komunikasi, negosiasi, persuasi, dan relasi dalam konseling dan pengembangan jaringan bisnis. Keenam, mahasiswa mampu merancang program bimbingan konseling berbasis entrepreneurial life skill seperti pelatihan personal branding dan decision making. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama konsep dasar entrepreneurship, yang kedua konsep dasar entrepreneurial life skill, yang ketiga berpikir positif, yang keempat manajemen waktu, yang kelima manajemen stres, yang keenam kemampuan berempati, yang ketujuh kepemimpinan ataupun leadership, yang kedelapan keterampilan membuat keputusan atau decision making, yang kesembilan komunikasi antar pribadi, ke-10 kemampuan persuasi, yang ke-11 kemampuan negosiasi, yang ke-12 membangun relasi dan jaringan, yang ke-13 personal branding. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan dengan dua metode, yaitu tatap muka ataupun luring dan daring. Pembelajaran secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting, penugasan berupa kuis menggunakan aplikasi Mentimeter dan juga aplikasi planner digital. Sementara itu, arsip bahan ajar dan tugas mahasiswa menggunakan Siakat IKIP Siliwangi sebagai media penyimpanan. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini, meliputi yang pertama, metode ceramah, kedua, diskusi interaktif, yang ketiga, presentasi oleh dosen dan mahasiswa, yang keempat, simulasi ataupun role play, yang kelima, workshop, yang keenam, studi kasus, yang ketujuh, menggunakan games seperti time management challenge dan juga Mentimeter, yang kedelapan, praktik langsung, yang ke-9 guest speaker, yang ke-10 refleksi tertulis, dan yang ke-11 project based learning. Kemudian, pendekatan yang digunakan yaitu experiential learning dengan kombinasi mindful, joyful, dan deep learning. Selanjutnya, penilaian dalam mata kuliah ini mencakup 5 komponen dengan pembobotan berbeda-beda, meliputi yang pertama
kehadiran dan partisipasi, yang kedua tugas, yang ketiga praktikum, yang keempat UTS, dan yang kelima UAS. Kehadiran dan partisipasi sebesar 10%, tugas sebesar 10%, praktikum sebesar 25%, UTS sebesar 25%, dan UAS sebesar 30%. Selanjutnya, pada kesempatan ini akan ditayangkan video proses pembelajaran materi manajemen waktu dari mata kuliah bimbingan dan konseling entrepreneurship. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, perkenalkan nama saya Donna Fitri Anissa yang mengampu mata kuliah bimbingan dan konseling entrepreneurship. Bertemu kembali kita di hari ini teman-teman di pertemuan kelima. Namun sebelum masuk kita kepada materi, mari kita berdoa terlebih dahulu biar perkuliahan kita diberikan kelancaran ya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Baik, nanti silakan teman-teman untuk mengisi absensinya di Siakat IKIP Siliwangi ya. Oke, teman-teman, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai materi berpikir positif ya, bagaimana kita membiasakan diri kita, mensugesti diri kita biar kita selalu memasukkan kata-kata yang positif ke dalam diri kita. Nah, hari ini kita akan lanjutkan apa materi kita. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini teman-teman sudah melihat gambar? Sudah. Ada yang jam, ada orang yang sedang bekerja, ada juga orang yang sedang berlari gitu ya. Nah, terburu-buru sepertinya. Nah, kemudian teman-teman biar menarik gitu ya, silahkan teman-teman untuk scan mentimeternya. Nah, setelah di-scan, nanti teman-teman tuliskan ada 3 kata gitu ya yang menggambarkan mengenai kegiatan yang ditampilkan di slide ini ya. Sudah bisa men-scan semuanya? Sudah. Oke. Oke. Baik, sudah ada beberapa yang menjawab gitu ya teman-teman. Ada yang menjawab tentang kerjaan, ada yang menjawab tentang jam gitu ya, ada juga yang menjawab tentang waktu, dan juga ada yang menjawab mengenai running gitu ya. Nah, benar sekali teman-teman. Dari gambar tadi menggambarkan bahwa materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai manajemen waktu gitu ya. Oke. Nah, kita artikan dulu apa sih sebenarnya manajemen waktu gitu ya. Nah, kita bisa artikan bahwasanya manajemen waktu itu adalah bagaimana kita menggunakan waktu yang kita miliki itu secara baik, secara efisien agar nanti tercapai apa tujuan yang akan kita lakukan. Jadi goalsnya itu apa gitu ya. Jadi dalam manajemen waktu ini kita harus merencanakan, mengatur gitu ya biar waktu kita berjalan secara produktif ya. Oke, kemudian di sini ada pertanyaan. Kebiasaan apa yang paling bikin waktu teman-teman terbuang? Ada yang ingin menanggapi? Oke, silahkan. Oke, baik. Jadi ada pemborosan waktunya di saat scroll media sosial gitu ya. Apakah itu TikTok, Instagram atau yang lainnya, begitu ya? Oke. Nah, kemudian di sini ada materi mengenai manajemen waktu dalam konteks entrepreneurship. Jadi teman-teman, entrepreneur itu mendefinisikan bahwa waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga gitu ya. Jadi kalau waktu itu tidak bisa diulang kembali, tetapi kalau uang bisa dicari kembali. Dan kemudian juga manajemen waktu itu kayak remote
terkontrol untuk bisnis yang sedang digeluti gitu ya. Ketika kita bisa mengatur kapan kita akan melakukan negosiasi, kapan kita akan menjalin kerjasama dengan klien kita, nah akan kita butuhkan yang namanya manajemen waktu. Jadi kita tidak hanya sibuk, tetapi yang kita lakukan itu adalah hal yang produktif. Nah, kemudian juga waktu itu lebih berharga dari uang ya. Nah, kemudian juga manajemen waktu akan meningkatkan yang namanya efisiensi kita, kinerja kita, dan hubungan kita dengan pihak-pihak yang lain gitu ya. Nah, kemudian teman-teman di sini ada pertanyaan. Nah, menurut teman-teman sebenarnya penting nggak sih entrepreneurship itu melakukan manajemen waktu? Kira-kira? Oke, silahkan. Kalau menurut saya penting banget Bu, entrepreneur itu kerjaannya banyak dan waktu terbatas. Kalau nggak diatur bisa kebanyakan kerjain hal yang nggak penting. Oke. Dan bisnis juga jadi berantakan. Manajemen waktu bantu fokus ke prioritas, kerja lebih efisien dan hindari stres. Tanpa itu bisa-bisa sibuk terlihat produktif padahal hasilnya minim. Oke. Nah, ini apalagi untuk pebisnis. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang ingin menanggapi? Oke, silahkan. Betul ya Ibu, saya sependapat dengan rekan saya Ya. bahwasanya manajemen waktu itu sangat penting Bu. Yang Ya. dimana karena waktu itu adalah aset terbesar bagi entrepreneur. Ya. Kalau nggak dilaksanakan bisa habis buat hal urgent yang dimana tapi nggak penting itu urgent itu. Dan juga kayak balesin chat seharian atau meeting yang nggak jelas. Oke. Contohnya kayak bisnis UMKM. Ya. Sekarang lagi maraknya live di TikTok tapi mereka tuh nggak pentingin stoknya gitu. Ya. Jadi manajemen waktu itu bikin kerja efektif. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan. Jadi benar sekali ya teman-teman, manajemen waktu itu untuk seorang entrepreneur sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada mengenai pentingnya manajemen waktu. Setidaknya ada 4 kenapa kita harus melakukan mengelola waktu kita. Yang pertama, efisiensi. Artinya kita tidak hanya kerja secara keras, tetapi kita bekerja secara cerdas gitu ya. Nah, kemudian mungkin kita akan melakukan meeting selama 2 jam. Nah, itu kan akan membosankan ya. Tetapi kalau kita membuat poin-poin, nah itu akan kita selesaikan meetingnya dalam 30 menit saja gitu ya. Nah, jadi lebih efisiensi. Nah, kemudian juga mengenai produktivitas, artinya tidak seberapa banyak gitu ya yang akan kita kerjakan, tetapi seberapa berkualitasnya gitu ya. Mungkin ada nanti tugas 10 buah yang harus kita kerjakan hari ini. Nah, kalau kita kerjakan 3-4 tugas tetapi maksimal, akan lebih oke gitu ya apabila kita kerjakan 10 tugas tetapi hanya asal-asalan saja. Nah, kemudian juga mengenai keseimbangan. Nah, di sini jangan jadi robot ya teman-teman, artinya kita kerja, padahal hari-hari itu tidak hanya kerja saja, kita bisa menjalin hubungan dengan teman, dengan keluarga, dengan mitra kita gitu ya. Jadi kita harus membiasakan diri untuk work-life balance. Nah, kemudian juga yang ketiga, stres. Kalau kita tidak mengelola waktu, akan bikin stres nggak? Bikin. Karena apa? Karena tugas yang menumpuk, pekerjaan yang terbengkalai. Nah, itu kita perlukan untuk mengelola waktu dengan efisien. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, kemudian apa sih efek buruk dari manajemen waktu yang tidak terkelola dengan efektif? Yang pertama tentunya menurunkan produktivitas gitu ya. Nah, pekerjaan akan tertunda dan juga kualitas yang dihasilkan tidak akan maksimal. Nah, yang kedua apa? Stres meningkat. Oke, kenapa akan stres meningkat? Karena kita dikejar deadline ataupun ada tugas dari atasan ataupun dari mitra. Nah, itu akan keteteran. Nah, yang ketiga mengenai hubungan yang terganggu tadi. Seharusnya mungkin kita ada janji dengan teman, dengan keluarga, tetapi karena kita tidak bisa mengelola waktu, kita akan mengganggu hubungan kita dengan teman ataupun dengan pihak lain gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, di sini kita bisa mengibaratkan kalau kita tidak bisa mengelola waktu dengan baik itu seperti domino efek. Artinya apa? Akan beruntun efek yang ditimbulkan. Produktivitas kita menurun, hubungan kita dengan orang lain akan terganggu, dan mungkin juga kesehatan kita gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, karena ada efek
buruk yang ditimbulkan dari manajemen waktu, tentunya kita harus mengidentifikasi mengenai prioritas kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama kita tentukan dulu tujuannya apa. Kalau kita kuliah, teman-teman yang diinginkan apa? Ingin dapat nilai A kah? Ingin mendapatkan IPK 3,5 atau 4 kah gitu ya? Atau ingin bisnisnya lancar atau apa? Jadi kita harus tahu tujuannya apa. Kalau seandainya ingin IPK 4 gitu ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar dan mungkin mengurangi nongkrong-nongkrong gitu ya yang menghabiskan waktu. Nah, kemudian juga yang kedua, kita mengkategorikan tugas. Kenapa? Karena tidak semua tugas itu levelnya sama gitu ya. Ada tugas yang sangat penting. Nah, ada tugas yang tidak terlalu penting. Nah, jadi seperti puzzle ya, kita susun-susun gitu ya tugas-tugas kita. Nah, kemudian yang ketiga bisa kita gunakan dengan menggunakan Eisenhower's Matrix. Nah, di sini teman-teman, dengan Eisenhower's Matrix ini kita mengkategorikan tugas kita ke dalam 4 kuadran. Nah, apa saja? Yang pertama, penting dan mendesak. Yang kedua, penting tapi tidak mendesak. Yang ketiga, mendesak tetapi tidak penting. Nah, yang keempat, tidak mendesak dan tidak penting. Nah, oke, kita masuk ke sini ya. Nah, teknik ini teman-teman, yang pertama itu sangat populer digunakan. Karena apa? Karena sangat efektif dalam membagi tugas-tugas itu ya, mengenai mana tugas yang sangat penting, mana tugas yang bisa kita delegasikan gitu ya. Jadi Eisenhower Matrix ini adalah nama orang ya teman-teman. Jadi ini dikembangkan oleh Dwight D. Eisenhower. Nah, adalah salah satu presiden Amerika Serikat yang ke-34 gitu ya. Bayangkan kalau seorang presiden bisa mengatur sebuah negara ya dengan menggunakan Eisenhower Matrix. Berarti kita juga bisa meniru kan? Meniru dalam hal yang positif gitu ya. Nah, kemudian dengan teknik ini kita nanti akan bisa memutuskan mana tugas kita yang sangat penting, mana yang bisa delegasikan, mana yang harus kita hapus gitu. Nah, kemudian Eisenhower Matrix ini membagi ke dalam 4 kuadran yang mana 2 kriteria utama. Yang pertama, tingkat urgensi, artinya seberapa mendesaknya tugas itu harus kita lakukan. Nah, yang kedua, tingkat kepentingan. Nah, seberapa besar dampaknya untuk jangka panjang. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada contoh penggunaan Eisenhower Matrix bagi seorang entrepreneurship gitu ya. Jadi tadi ada berapa kuadran? 4. Oke. Yang pertama, penting dan mendesak, artinya harus kita kerjakan sekarang juga. Nah, kalau di entrepreneur itu apa saja yang harus kita kerjakan sekarang? Contoh, deadline proyek kliennya, ataupun ada servernya yang down, ataupun penggajian. Nah, itu kan harus diselesaikan sekarang. Nah, yang kedua yaitu penting tidak mendesak. Nah, jadi bisa dijadwalkan seperti perencanaan strategi dalam jangka panjangnya seperti apa. Nah, kemudian juga bagaimana mereka menjalin networking dengan mitranya. Nah, kemudian juga bisa mengembangkan skillnya gitu ya, apakah dengan membaca buku ataupun dengan kursus gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, mendesak tetapi tidak penting. Nah, artinya bisa kita delegasikan. Nah, seperti meeting rutin tetapi tidak terlalu jelas ya tujuannya, ataupun merespon email-email yang mungkin bisa dikerjakan oleh tim. Nah, kemudian juga ada tidak mendesak dan tidak penting. Artinya kita bisa hindari atau kita eliminasi, kita hapus gitu ya. Contohnya apa? Terlalu lama scroll TikTok tanpa tujuan, ataupun mengerjakan sebuah tugas itu dalam satu waktu gitu ya. Kita mengerjakan tugas tetapi nonton, ataupun teman mengerjakan tugas tapi sambil nonton drakor gitu ya. Kira-kira masih bisa nggak mengerjakan tugasnya dengan optimal? Enggak gitu ya. Nah, oke. Di sini teman-teman ada lembar kerja ya di sini. Tadi sudah saya bagikan ya untuk teman-teman. Silahkan diisi dulu untuk lembar kerjanya, pinjam ya. Nah, silahkan diisi berdasarkan kuadran yang ada di depan. Tadi yang telah saya jelaskan bahwa ada 4 kuadran ya. Silahkan tugas-tugas apa ataupun jadwal pribadi teman-teman yang harus dikerjakan sekarang itu apa, yang bisa dikerjakan oleh orang lain apa, yang harus dihapus itu apa saja. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silahkan.
Oke, sudah diisi? Bisa diperlihatkan ke depan? Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah mengisi. Saya minta mungkin ada teman-teman yang ingin men-sharingkan kepada kita semua. Ada? Silahkan. Agak keras suaranya ya. Ya. Baik Ibu, izin ya untuk menjawab lima tunjangan sesuai yang itu, menurut saya untuk penting dan mendesak itu seperti mengerjakan tugas kuliah yang deadline itu mendesak. Lalu yang penting dan tidak mendesak itu seperti belajar untuk ujian akhir semester dengan cara membuat jadwal mingguan. Lalu yang tidak penting dan mendesak itu seperti menghadiri meeting tanpa jadwal yang jelas. Jadi kayak meminta temannya untuk mencatat poin-poinnya saja. Gitu. Ya. Lalu yang tidak penting atau tidak mendesak itu seperti yang sudah dijelaskan, scroll terlalu berlebihan, scroll tanpa tujuan, lalu juga tidur berlebihan di siang hari juga. Oke, bagus ya, tepuk tangan dulu. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, silakan. Izin berpendapat gitu berdasarkan lembar kerja yang saya isi gitu. Kita kan sebagai mahasiswa nih, jadi untuk yang pertama itu penting dan mendesak tentunya kita itu dalam mengerjakan tugas ya Bu. Ya. Contohnya ketika kita misalkan akan melakukan presentasi besok misalkan. Nah tentu sehari sebelumnya kan kita harus mempersiapkan PPT dan juga kita itu harus mempersiapkan dalam menyampaikan materinya gitu. Ya. Nah itu saya kategorikan ke dalam kuadran yang pertama penting dan juga mendesak Oke. karena besoknya kita akan melakukan presentasi atau mengerjakan tugas. Ya. Nah yang kuadran kedua itu penting dan tidak mendesak yaitu ketika saya merencanakan untuk mengikuti kelas online bahasa Inggris misalnya. Jadi kalau itu kan penting untuk menambah skill kita dalam berkomunikasi bahasa Inggris, tetapi tidak mendesak gitu karena itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke. Nah, untuk yang ketiga itu tidak penting dan juga mendesak kayak kita itu ada kegiatan kampus tapi yang dirasa kegiatan itu tidak terlalu penting gitu, tidak menambah nilai poin ke dalam perkuliahan gitu. Oke. Jadi itu bisa dikategorikan tidak penting dan juga tidak mendesak. Nah Oke. untuk yang keempat itu tidak penting dan juga tidak mendesak karena kuadran ini teh harus kita buang mungkin ya Bu, jadi harus kita hilangkan seperti kayak yang tidak penting itu kayak main game online sampai tengah malam gitu. Terus juga kayak melihat YouTube tapi tidak tahu tujuannya seperti Oke. apa gitu. Yang Oke. mana itu harus dihilangkan Ya. dari kebiasaan kita. Mungkin seperti Oke, itu. terima kasih. Semangat, oke. Bagus sekali ya. Jadi teman-teman sudah bisa mengelompokkan tugasnya ke dalam 4 kuadran. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan terhadap tugas tadi? Kita lakukan dulu tinjau kinerjanya sudah efektif atau belum. Kemudian kita identifikasi bagian mana mungkin yang waktu kita terbuang percuma. Kemudian kita remix jadwalnya. Kalau seandainya Eisenhower ini tidak bisa, kita bisa menggunakan Pomodoro ataupun times blocking. Nah, kemudian yang tentunya kita tidak boleh berhenti. Oke, teman-teman, dari materi yang saya jelaskan tadi, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Baik Ibu, izin ya, kan tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai mengidentifikasi prioritas itu kan ada 3 poin. Ya. Saya tertarik pada poin ketiga yaitu Eisenhower Matrix. Nah, bagaimana metode Eisenhower Matrix tersebut dapat membantu seseorang dalam melakukan manajemen waktunya di kehidupan sehari-hari? Oke, bagus sekali. Sebelum saya menjawab, ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu? Oke, silakan. Teh. Dari tadi hasil Agak keras. materi, Ya. metode ini bisa membuat urusan itu jadi jauh lebih gampang. Terus? Lalu bisa dengan mengelompokkan tugas sesuai tingkat mendesaknya, Ya. tingkat deadline-nya. Jadi kita itu bisa lebih gampang nentuin mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang harus dikerjakan nanti. Mati, oke. Jadi juga bisa mengurangi tingkat stres kita. Oke, bagus sekali teman-teman. Jadi di sini mungkin kita review sedikit ya dari materi yang telah dijelaskan tadi. Pengetahuan baru apa yang teman-teman dapatkan mengenai manajemen waktu? Oke, silakan. Jadi dari materi yang telah disampaikan, saya belajar bahwa manajemen waktu itu sangat penting dan agar kunci kerjaan itu nggak menumpuk gitu. Terus dengan kita memakai metode kayak Eisenhower yang udah Ibu jelasin, matrix akan dapat membantu dalam memilih tugas mana yang penting dan mana yang Mendesak, oke. Selanjutnya juga saya juga tahu kalau menunda-nunda tugas itu Ya. bikin stres, tapi Ya. kalau waktu diatur dengan baik, kerjaan bisa lebih efisien dan masih ada waktu buat Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan.
teman-teman semuanya, jadi untuk materi kita hari ini dapat kita simpulkan ya bahwasanya yang dimaksud dengan manajemen waktu itu adalah bagaimana nantinya kita mengelola waktu kita dengan baik, mengoptimalkannya, dan juga bagaimana kita bisa menjadikan hari-hari kita work of balance gitu ya. Jadi kita kerjakan secara produktif gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman untuk materi kita hari ini. Nanti untuk tugasnya baik itu refleksi ataupun analisis kasus ya mengenai manajemen waktu dan juga matriksnya, silakan nanti teman-teman kirimkan ke Siakat IKIP Siliwangi. Dan jangan lupa juga untuk absensi ya di Siakatnya. Bisa? Oke. Teman-teman, itu saja. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Jangan lupa minggu depan kita lanjutkan dengan materi yang lebih menarik lagi ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.